Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Baik, sebelum kegiatan kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Teman-teman di sini ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Saya jelaskan ya. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan dalam bentuk dinamika kelompok yang diikuti dalam jumlah 8 sampai 12 orang. Hari ini kita cukup 10 orang saja ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman memahami suatu topik yang akan kita bahas dan melatih diri teman-teman untuk bisa lebih percaya diri lagi dalam mengungkapkan pendapat. Bisa dipahami? Bisa. Terdapat asas-asas dalam bimbingan kelompok. Pertama, asas kerahasiaan, yaitu di mana teman-teman bersedia merahasiakan apapun informasi rahasia yang ada di dalam bimbingan kelompok. Yang kedua, asas kesukarelaan. Teman-teman datang dan berkumpul di kelas ini atas dasar kesukarelaan tanpa paksaan dari siapapun. Yang ketiga, asas kenormatifan, yaitu di mana ketika ada teman yang sedang bicara tidak memotong pembicaraan temannya, dan jika ingin mengumumkan pendapat teman-teman harap cuci tangan terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kita kan belum terlalu kenal ya. Ada baiknya kita kenal dulu ya. Nah, kita rangkaian nama dulu. Jadi perkenalan dimulai ketika teman-teman sebelum menyebutkan nama temannya, nyebutin dulu nama sendiri, nyebutin dulu nama temannya. Contohnya Nur Aini, Ayu. Terus Fahri, sebelum dia menyebutkan namanya, sebut dulu nama saya, Bu Ayu, Fahri. Bisa dipahami? Oke, baik. Perkenalan dimulai dari orang di sebelah kanan saya. Silakan. Iya, dari Fahri dulu. Iya, sebut nama saya. Bu Ayu, Fahri. Nah, lanjutnya langsung aja. Fahri, Yusuf. Langsung aja bisa. Perkenalkan, nama saya Riri. Ini Yusuf, saya Riri. Perkenalkan, nama saya Isna. Ini Riri. Perkenalkan, nama saya Rafa. Ini Isna dan saya Rafa. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Ini Rafa dan saya Mutiara. Nama saya Lusunawan, ini Muti, saya Perkenalkan, nama saya Kamania Gani. Ini Om. Ini saya, ini Owen. Perkenalkan, nama saya Abdul Warizi, ini Amel, saya Rafi. Saya Nur Aini. Ini Rafi, saya Riri. Oke, baik. Agar lebih berkenal, makin saling kenal, kita rangkaian nama. Langsung Fahri, Yusuf. Nanti pada saat Riri, Fahri, Yusuf, Riri. Terus berikutnya, jadi nyebutin semua nama orang sebelumnya nama kita sendiri. Bisa? Bisa. Dimulai dari Fahri lagi. Fahri, dari saya. Perkenalkan, nama Nggak usah, saya Bu Ayu. Bu Ayu Fahri. Iya, langsung Fahri. Fahri Yusuf. Yusuf, Riri. Fahri, Yusuf. Oh, Fahri, Yusuf, Riri. Dari sini. Fahri, Yusuf, Riri. Fahri, Yusuf, Riri, Isna, Rafa. Fahri, Yusuf, Riri, Isna, Rafa. Fahri Yusuf, Rini, Isna, Rafa, Muti, Owen. Yusuf, Riri, Rafa, Muti, Owen, Saga. Fahri Yusuf, Riri, Isna, Rafa, Muti, Owen, Sarah, Fahri. Fahri, Yusuf, Riri, Isna, Rafa, Muti, Owen, Amel, Arafi, Nur. Oke. Fahri, Yusuf, Riri, Isna, Rafa, Mukti, Owen, Sarah, Rafi, Isna, Ayu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di bimbingan kelompok ini banyak sekali topik-topik yang akan kita bahas. Contoh topiknya tuh misalnya kayak narkoba, seks bebas, terus bullying, terus apa lagi? Boros, berat konsumtif, terus juga ada FOMO, banyak. Nah, hari ini kita mau membahas topiknya yaitu perundungan atau bullying. Kenapa
verbal. Nah, teman-teman sendiri udah siap belum bimbingan kelompok? Siap. Ya siap ya. Pertama saya mau tanya, teman-teman tahu gak sih arti bullying itu? Yang tahu angkat tangan. Aku Bu, Ya silakan Muti. kayak misal nih apa ngejek teman, terus apa kayak mukul-mukulin teman kayak gitu, kayak semacam apa ya, kayak mengejek gitu, ngejek. Baik, menurut Muti, bullying itu kayak perilaku yang ngejek teman, ngata-ngatain teman. Terima kasih Muti. Yang lain? Ya silakan Fahri. Menurut Fahri, bullying itu perilaku yang sering ngejelekin. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada yang tahu apa itu bullying? Oke. Jadi bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang, secara sengaja, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merendahkan individu atau orang lain. Seperti itu. Nah, selain itu bullying juga selain untuk menakut-nakutin, untuk merendahkan, dia juga mengintimidasi. Selanjutnya, teman-teman tahu gak ciri-ciri bullying itu kayak ada apa aja ciri-cirinya? Angkat tangan yang tahu. Gak apa-apa, kita di sini belajar mengumpulkan pendapat. Jadi tidak ada jawaban salah dalam apapun yang teman-teman jawab. Terus saya mau coba juga. Iya. Paling kalau bully itu kan ada dua ya Bu, verbal sama non verbal. Biasanya kalau dari verbal itu kayak kekerasan atau apa ya, misalnya ada satu orang diajak kemana buat kayak dipukulin atau direndahin gitu Bu. Terus kalau yang non verbal biasanya dikata-katain gitu Bu, bisa lewat apa handphone juga, bisa lewat sosial media, bisa secara langsung juga. Oke, baik. Menurut Rafa tadi bullying itu ada verbal dan fisik. Kalau fisik dia diajak ke suatu tempat terus diintimidasi ya. Terus kalau secara verbal dikata-katain baik secara langsung maupun kata-kata. Baik, terima kasih Rafa. Ada lagi? Oke, jadi ciri-ciri bullying itu pertama, dia terjadi secara terus-menerus, tidak sekali. Terus ada niat menyakiti dan mempermalukan korban. Terus dia pelaku sering merasa lebih kuat. Terus korbannya merasa takut, sedih dan tertekan. Yang terakhir adanya yang berkuasa dan tidak berkuasa dalam suatu kelompok. Nah terus coba saya minta satu-satu teman-teman berikan contoh bullying yang pernah dilihat atau pernah dilakukan atau pernah didapatkan. Mulai dari Nurani. Oke, terima kasih. Menurut saya lebih kekerasan. Terasa, terima kasih Raffi. Saya berbully. Oke, terima kasih Sarah. Bullying fisik, oke. Ti. Itu aku saya berbullying juga kayak ngata-ngatain, terus kayak kejadian itu ada yang kaki saya. Oke, berarti cyberbullying ya. Di Rafa, Kata-kata secara langsung. kata-kata secara langsung. Thank you. Nah, oke, ngatain secara fisik atau kekurangan. Terima kasih. Nah, Riri. Kekerasan juga sama kayak dalam bakalan paling kayak kertas gitu. Walaupun yang ada barang di dekat dia, terus kayak si pembuli ini tuh kayak gini tuh, ya pokoknya dilemparin dia yang ada di barang dekat kok apa sih pelaku, terus dilemparin. Oke, baik. Terima kasih Riri. Yusuf. Kalau saya ini sih Bu, menyuruh adik kelas buat belajar. Menyuruh adik kelas untuk enggak. Terima kasih Yusuf. Bagaimana Pak Riri? Mengatain pakai nama orang tua. Oke, terima kasih teman-teman atas pendapat yang teman-teman berikan. Nah, selanjutnya teman-teman tahu gak jenis bullying itu ada apa aja? Jenis yang tahu tunjuk tangan. verbal, Verbal, fisik, bullying, cyberbullying. terus Kayak ya.
bullying ada 4. Verbal, fisik, cyberbullying, dan 3 ya? Oke. 3. Oke, ada yang mau nambahin? Ada yang tahu? Ada yang mau menyebutkan contohnya nggak apa-apa? Oke, yang tahu tunjuk tangan. Tidak ada jawaban salah selama kita bimbingan kelompok. Jadi apapun jawaban yang teman-teman berikan akan dihargai. Di medsos gitu saya berbullying itu kayak ngepost foto yang kayak orang lain gitu, itu saya sih bullying karena kita tanpa pengizinan dia juga sih ngepostnya. Terus kalau yang buat kata-kata netizen mungkin yang ngata-ngatain orang itu. Terima kasih Riri. Jadi menurut Riri ada yang namanya cyberbullying. Contohnya itu ngata-ngatain di medsos, nyebar aib di medsos, dan ngata-ngatain orang. Oke, ada lagi. Baik. Jadi bullying itu ada 5 jenis. Terima kasih Sarah tadi sudah betul. Verbal, fisik, cyberbullying, terus ada bullying sosial, ada bullying psikologis. Nah, kalau fisik itu contohnya teman-teman citak kepala temennya, ngedorong, terus ditatar. Tahu kan kalian yang adik kelas tuh suruh makan permen 1 bareng-bareng, minum 1 botol bareng-bareng dalam tujuan untuk intimidasi. Terus juga ada mukulnya dalam artian untuk bullying. Kalau bercanda konteksnya beda lagi. Terus menjambak, terus juga menyakiti barang pribadi. Temennya punya kipasnya dipatahin, temennya punya pulpen baru dihilangin atau diambil, itu sama saja sudah bullying. Terus ada verbal, sering banget. Contohnya tadi yang Fahri bilang, ngatain orang tua, itu termasuk bagian dari bullying. Kenapa? Karena itu bagian dari penghinaan. Terus 2, ngejek. Ngejek contohnya apa aja coba? Contoh itu mas. Ngatain fisik, contohnya apa? Itu kayak Apa? kayak misalnya Ngatain apa nggak apa-apa? Dicontoh. Iya. Lu jelek, lu dekil. Baik, ada lagi contoh bullying verbal. Matanya kulit bu. Warna kulit hitam, gosong gitu. Oke. Pendek gitu bu. Pendek, ada lagi. Bogel. Ngatain dikdut. Kayak Oke. kemarin nanti gempa. Iya, terus apa lagi? Oke, gendut jorok, Makanya jerawatan. jerawatan. Nah, Ngatain cadel juga bisa. dan saya juga bisa. Nah, iya, apapun yang kita kasih label teman kita nggak baik, itu termasuk bullying verbal. Nyindir pun termasuk bullying. Mau di WA mau secara langsung, gitu aja nggak bisa. Itu bagian dari bullying kecil, tapi efeknya besar. Terus yang sering terjadi juga bullying tuh temannya bikin status apa dia merasa tersindir. Nah, secara tidak langsung ada bullying di situ. Terus juga ada lagi nih bullying sosial. Bullying sosial tuh gimana? Gosip pernah? Itu bullying. Itu bullying. Gosip, terus mengucilkan kelompok. Jangan temenin Nuraini yuk. Tuh, nggak mau temenan sama Nuraini, tapi ngomong di depan kelas. Terus negur temannya di depan kelas, itu bagian bullying. Walaupun tujuannya baik, sekarang tuh namanya bullying. Terus ngasut temannya, jangan temenin Fahri, dia orang kayak gini, itu sama aja udah bullying. Bullying sosial. Terus terakhir nih ada yang keempat bullying psikologis, yaitu mengintimidasi, ancam. Pernah? Boleh diceritain contoh bullying psikologis yang mungkin pernah teman-teman dapat, ada? Apa Pak Fri? Oke, kalau mau bayar utang nanti dimukulin. Terus yang laki-laki ada nih, biasanya kalau nggak mau ikut nongkrong ya ada ancaman apa? disuruh minum air mawar. Oke, terima kasih jawabannya Pak Fri.
komennya itu bentuk cyberbullying. Sama Bahlil itu banyak sekali cyberbullying di situ. Jadi nggak usah mencontohkan secara langsung, cukup lihat aja komen itu namanya cyberbullying. Tapi kan benar Bu, dia bersalah. Boleh tetap saja apa yang cara mengkritisinya yang salah. Tetap aja itu bullying. Jadi jangan ikutan. Nah terus ada lagi nih contoh kecilnya. Kalau misalnya kalian gak suka sama orang, terus orangnya contoh ada foto di depan pintu, foto kakak kelas. Nah kalian gak suka sama kakak kelasnya, dicoret mukanya. Itu bagian dari bullying secara sadar. Selanjutnya apa sih dampak dari bullying itu, baik yang didapatkan oleh pelaku sama korban? Iya sih, sekarang angkat tangan. Apa? Depresi. Ada lagi, terima kasih Muti. Iya, apa? Paling kalau itu yang lebih parah sih lihat kasus yang akhir-akhir ini viral Bu, yang anak kuliah yang namanya Timothy Bu. Iya, Itu sampai bunuh diri. Bunuh diri. Terima kasih Rafa. Ada tadi tangan ya? Itu ya mental, sakit mental. Terus Sarah? Terima kasih Owen, Rafa, Sarah. Jadi menurut teman-teman bullying itu efeknya depresi, bahkan sampai bunuh diri. Itu sakit mental juga. Depresi bagian dari sakit mental, cuma ada tingkat sangat tinggi. Nah, kalau bagi korban sendiri menurut teman-teman apa? Itu bagi korban tadi ya. Bagi pelaku bullying. Ya, apa itu? Efeknya, dampaknya merasa bangga. Terima kasih Yusuf. Ada lagi? Merasa paling hebat. Dampaknya, terima kasih Fahri. Merasa benar. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kalau bagi korban itu betul yang tadi dibilang, bikin depresi, bunuh diri, sama mentalnya sakit. Terus juga ada lagi dia jadi nggak pede sama motivasi belajar. Ketika kita dibully di sekolah, mau gak datang ke sekolah? Enggak. Kenapa? Karena dia takut. Itu jawabannya sudah terjawab dari teman-teman sendiri ya. Terus menghindari lingkungan sosial termasuk sekolah. Kenapa orang yang dibully nggak mau punya teman? Udah ngerasa terpojokan juga, terus dia takut buat bergaul, makanya dia Oke. Terima kasih Riri, karena dia takut Bu buat berbaur, trauma sama yang namanya lingkungan sosial, makanya dia nggak mau lagi berteman. Terus terakhir dia tuh bisa self harm atau menyakiti diri sendiri. Apa bentuknya? Barcode, iya barcode. Terus juga bunuh diri. Terus apa lagi? Minum minuman keras, ya betul. Narkoba, nggak mau makan atau makan mulu juga sama. Makan mulu itu pertanda mental kita nggak sehat. Makan tapi nggak lapar tapi tetap makan. Itu pertanda hormonnya nggak baik-baik aja. Hormon nggak baik-baik aja karena pikirannya banyak. Pikirannya banyak kenapa? Karena mentalnya nggak baik-baik aja. Jadi mereka terus saling nyambung ya. Yang terakhir, terus yang kedua bagi pelaku. Bagi pelaku tuh dia jadi cenderung memiliki perilaku antisosial di masa depan. Contohnya tadi merasa paling jago, merasa paling benar. Terus kalau bagi pelaku antisosialnya tuh nggak peduli mau temennya sakit kayak, mau temennya sakit hati, mau temennya atau gimana pun dengan sikap dia nggak peduli karena itu namanya antisosial. Terus yang kedua, sulit menjalin hubungan positif karena dia problem mati. Terus yang ketiga, tidak belajar empati dan tanggung jawab sosial. Ya nggak empati karena dia sudah membuli temannya, terus pasti kan dia ngerasa paling jago. Terus habis itu ngapain? Dia akan mencari korbannya baru. Empatinya nggak ada, temannya udah nangis, temannya sudah mental sakit sampai minum obat, dia nggak peduli. Karena tujuan dia memang menyakiti temannya. Lagi kalau bunuh di satu pakai depresi. Ya itu bentuk dari tidak belajar empati. Kalau nggak mau minum nanti kena itu Bu, nanti kena dijauhin atau ditatar ya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah belajar sampai dampak. Bosan nggak? Bosan kan? Lumayan bosan. Nah kita breaking dulu ya.
Oke, jadi ice breaking kali ini ada tepuk pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, dan malam. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam 3 kali. Bisa? Kalau bisa. Nanti ada sesuatu yang saya kasih ke kamu. Oke, bisa kita laksanakan ya. Oke, tepuk pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam, sore. Nah. Oke, kita langsung cepat ya, contohnya kayak gitu. Tepuk pagi, siang, malam, subuh, pagi, malam, siang. Terus pagi, siang, malam, pagi, malam, sore. Yusuf tertangkap ya, Yusuf, Raffi ketahuan dia tadi salah. Silakan nyanyi balonku dengan vokal kok. Lucu. Ayo. Oke, tepuk tangan ya. Oke, gimana teman-teman, masih merasa bosan nggak? Nah, karena tadi kita udah membahas dampak dan sudah ice breaking, sekarang pertanyaannya untuk teman-teman, bagaimana cara kita mengatasi atau menghindari perilaku bullying? Silakan angkat tangan. Ya, Sarah. Lapor ke orang dewasa. Lapor ke orang dewasa. Terima kasih, Sarah. Fahri. Lapor ke orang tua. Terima kasih, Fahri. Iya, Diri. Lapor orang yang terdekat dia biar bisa dibantuin. Lapor ke orang terdekat dia biar bisa dibantuin. Terima kasih, Diri. Oke, lapor ke guru BK. Terima kasih, Raffi. Ya. Lapor polisi, Bu. Lapor polisi. Ya, terima kasih, Rafa. Ada lagi nggak? Gila. Ya. Apa? Menjauhi Menjauhi si pelaku itu. Terima kasih, Owen. Ada lagi? Cerita ke guru atau orang terdekat. Baik. Jadi menurut teman-teman, cara kita menghindari perilaku bullying, pertama lapor orang dewasa, polisi, guru BK ataupun orang tua. Terus yang kedua, nggak menghindari si pelaku. Terus kalau di sekolah lapor ke guru BK. Baik. Pertama caranya itu ada mengembangkan empati sejak dini. Itu apa? Jadi kita belajar respect sama orang. Ketika ada temennya diem aja di kelas, berusaha cari tahu, aja ngomong, kamu ada masalah atau apapun. Kalau memang terindikasi dia korban bullying, jangan takut untuk lapor. Data teman-teman akan dirahasiakan sama kami atau sama guru BK. Pasti teman-teman gak akan keseret juga. Gak mungkin misalnya nih ya, Fahri pelaku bullyingnya, terus yang ngelapor Owen, gak mungkin Owen juga ikut-ikutan. Gak akan. Data pelapor akan dirahasiakan. Yang kedua, pahami perbedaan antara candaan dan perundungan. Menurut teman-teman yang bercanda tuh kayak gimana? Sama-sama senang. Ada lagi? Gak ada yang baper. Tapi bagaimana dengan perundungan? Bercanda yang merundung tuh seperti apa? Contohnya bikin mati. Iya, contohnya Rafa. Paling ngata-ngatain
berisik, tapi itu tuh kesannya bercanda tapi ceritanya nggak enak. Oke, terima kasih Rafa. Ada lagi bercanda yang mengarah ke bullying. Ibu kalau temennya lagi ngomong terus dibilang cringe. Dibilang cringe. Iya. Tuh Terus kayak ngomongin itu so asik. Oke, terima kasih Rafa, Fahri, terima kasih Rafa, Mukti. Nah, contoh yang pernah saya dapat dari bullying itu ada gajah lagi jalan. Nah, lihat si jerawat lewat. Terus apa lagi ya? Itu aja nggak bisa. Itu bagian dari bullying. Itu sakit banget ya. Terus yang ketiga itu latihan komunikasi asertif. Teman-teman sudah kemarin dapat materi komunikasi asertif? Sudah kan? Rafa, kamu masuk? Masuk. Bagaimana komunikasi asertif itu, Rafa? Apa ya, nggak ada yang mengarah ke penyakitnya orang sih Bu. Gak ada yang menyakiti orang. Ada yang bisa mencontohkan bagaimana bagaimana komunikasi asertif itu? Isna bisa mencontohkan komunikasi asertif? Oke, baik. Jadi komunikasi asertif itu komunikasi yang seimbang. Gak ada yang paling power dalam berkomunikasi, gak ada yang paling down. Contohnya, misalnya saya dikatain gendut terus, saya akan ngomong, Raffi bisa kita bicara ke depan? Ya, bisa gitu, bisa. Raffi, sejujurnya saya tidak suka kamu ngatain saya gendut. Saya sakit hati, itu sama aja kamu merendahkan saya atau menghina saya. Saya harap kamu ke depannya nggak seperti itu lagi ya. Seperti itu komunikasi asertif. Kita ajak orang yang ngomong berdua, baik lewat WA ataupun secara langsung. Terus kita sampaikan apa yang membuat kita sakit hati dan apa harapan kita terhadap perilaku dia ke depannya. Misalnya cuma gitu doang baper. Kalau kamu ngatain saya gendut lagi, saya nggak segan-segan bilang ke guru BK ya. Itu bukan ngancam, tapi itu bentuk tugas kita terhadap diri sendiri. Jadi orang nggak semena-mena. Terus yang terakhir, jadi teman yang peduli bukan teman yang pasif. Bagaimana maksudnya? Melihat ada teman yang dibully kita tolongin. Ya, betul. Walaupun itu bukan teman kita, tapi posisinya ada di lingkungan atau di sekolah kita. Bu, saya pertama biar tindak cepat videoin atau foto. Video lebih akurat. Beberapa detik pun cukup, Bu. Ini lagi langsung bawa ke ruang BK atau siapapun. Kalau BK-nya nggak ada, kesiswaan supaya cepat ditindak. Gak usah takut buat melapor ya, Fahri. Kalau memang mendapati hal tersebut, gak usah takut, akan dilindungi. Nah, terakhir nih, bangun pertemanan yang sehat. Iya, terus? dibully itu. Saya jadi tunjukin bukannya tunjukin saya pengen aku yang ngebully itu nggak saya, jadi saya juga ditunjukin itu. Karena ketahuan. Oke, terima kasih Fahri atas kejujurannya. Ketika mendapati hal bullying atau ada orang yang lagi bully, videoin dari jauh, diam-diam aja, nggak usah kita gerabak dulu, tetap tenang, bawa videonya ke ruang BK. Bu, ini kemarin ketemu bullying di sini. Kalau jam sekolahnya udah selesai gimana Bu? Tetap mau itu di jam sekolah atau tidak? Kalau yang melakukan siswa di sini atau kakak kelas namanya bullying. Karena biasanya terjadi di tongkrongan ya. Jangan takut buat melapor. Ada lagi yang ingin teman-teman sampaikan? Oke, karena kita tadi sudah tahu nih caranya menghindari perilaku bullying, saya minta teman-teman berkomitmen untuk apa yang akan teman-teman lakukan terhadap bullying. Silakan dari Fahri, berkomitmen atau membuat janji.
tidak akan mengulangi peristiwa SMP. Oke, selanjutnya terima kasih Fahri. Yusuf gimana komitmennya? Ya sih bakalan ya bercanda yang berlebihan supaya ya ini tuh nggak kayak sakit gitu. Oke. Oke, terima kasih Yusuf. Yusuf berjanji untuk tidak bercanda yang berlebihan supaya lawan bercandanya nggak sakit hati lagi. Selanjutnya Riri. Sama aja sih kayak Yusuf, Ya apa? biar nggak sakit hati kalau bercanda sama orang yang mungkin nggak suka sama sekali. Oke, terima kasih Riri. Isna bagaimana komitmennya? Saya berjanji jika ada korban yang ini, saya akan melindungi yang menjadi teman pertama. Oke, Isna berjanji kalau ada teman yang dibully dia akan menjadi teman yang pertama dan akan melindunginya. Terima kasih Isna. Bagaimana Rafa? Kalau saya sih janjinya sampai kapanpun nggak bakal jadi pelaku bullying. Rafa berjanji tidak akan menjadi pelaku bullying sampai kapanpun. Terima kasih Rafa. Bagaimana Muti? Saya juga sama kayak Yusuf, kalau bercanda gak berlebihan lagi, terus menanamkan sikap empati. Ya, oke. Terima kasih Muti. Janji nggak berlebihan dan menanam. Ya, akan bersikap lebih empati lagi. Owen? Kalau saya sih bu ya Nggak akan mengikuti bullying. Oke, terima kasih Owen. Sarah? Semoga Yus Bagaimana samanya? tidak ya tidak tidak bercanda kelewatan gitu Bu. Kayak kalau ngomong ke dia kan jangan nyakitin hati. Oke, terima kasih Sarah. Berarti Sarah berjanji buat kalau ngomong lebih filter ya supaya nggak nyakitin. Terima kasih Sarah. Raffi? Saya berjanji akan melakukan saya ketika sedang dibully. Raffi berjanji akan merangkul teman-temannya ketika dibully. Bagaimana Mbak Eni? Saya berjanji untuk tidak melakukan bullying, kemudian saya berjanji untuk menjaga lisan saya sebelum berbicara dan juga teman-teman yang menjadi korban bullying. Terima kasih Nuraini berjanji untuk melindungi teman-teman yang terdampak bullying, terus juga tidak akan menjadi pelaku bullying dan menjaga lisan. Oke. Dari saya berjanji akan menindak tegas pelaku bullying dan saya akan bersedia merahasiakan siapapun yang melapor tindakan bullying, baik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Baik teman-teman, terima kasih sudah berkomitmen. Saya harap ini bukan hanya sekedar janji di mulut, tapi benar-benar teman-teman lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi karena kita udah saling berjanji, tandanya bimbingan kelompoknya mau berakhir. Nah, saya minta kesan-pesan teman-teman selama mengikuti bimbingan kelompok ini mulai dari bintang ini. Dari saya setelah bimbingan kelompok ini saya jadi lebih tahu di sini saya bisa mengenal lebih jauh lagi. Saya jadi tahu apa saja dampak dari bullying dan seterusnya. Oke, terima kasih Nuraini. Afif? Saya itu setelah belajar ini saya mengerti dan kondisi ini. Oke, terima kasih Raffi. Sarah? Kalau saya dari bimbingan kelompok ini saya jadi tahu kalau bullying itu kan benar-benar bisa pokoknya perilaku kekerasan yang bisa benar-benar meningkat. Oke, terima kasih Sarah. Owen? saya bisa bisa tahu bercanda gitu ada batasannya ya bisa Oke, terima kasih Owen. Muti? Jadi saya sebenarnya menambah pengetahuan hal gitu yang tadinya kita nggak tahu, dan kayak dampaknya bullying itu apa, terus jenis juga apa, terus kita jadi tahu. Oke, terima kasih Muti. Rafa? Kalau dari saya sih dari bimbingan ini kan banyak juga edukasi tentang bullying yang menurut saya nggak tahu gitu Bu. Terus bisa aja terjadi di kehidupan saya ke depannya Bu. Jadi mungkin dari bimbingan ini saya bisa mikir untuk ke depannya kalau perilaku yang saya lakukan itu harus ingat sama yang ada di bimbingan ini. Terima kasih Rafa. Isna? Kalau dari saya ini saya jadi tahu yang mana yang baik dan yang enggak. Dari sini kita juga bisa bersama-sama mengungkapkan apa yang kita
bermanfaat untuk kehidupan teman-teman ya. Karena tadi teman-teman sudah mengucapkan pesan-pesan, tandanya berakhir sudah bimbingan kelompok pada hari ini. Kedepannya mau ke bimbingan kelompok lagi? Oke, nanti kita jadwalkan ya, insya Allah. Karena tadi diawali dengan doa, maka akan diakhiri dengan doa. Silakan Yusuf memimpin doa. Ya. Terus sebelum bayarnya bimbingan ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan kesediaan teman-teman sudah mengikuti bimbingan kelompok ini. Mohon maaf apabila Ibu mengganggu waktu belajar teman-teman. Sebelum teman-teman pergi, ada